kasih Tuhan ketika Engkau kumpulkan kami sebagai pria pembapa, kolom 1 sampai ke kolom 10, bersama dengan pimpinan pria pembapa Aras wilayah, Aras Jemaat Yudea Pal-2. Kami boleh ada Tuhan karena pertolongan-Mu, karena cinta kasih sayang Tuhan yang berlaku bagi kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, maupun kami sebagai pria pembapa. Berdoa kami bagi hamba-Mu, Ibu Penatua Olga Ringkon Kain, yang menjadi saluran berkat penyampaian kebenaran firman di siang hari ini. Engkau berkati hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika menyampaikan kebenaran firman dan kemampuan bagi hamba-Mu ini, dan biarlah kami sebagai jemaat-Mu boleh mendengarkan, membuka hati, mata hati rohani kami untuk boleh mendengarkan dan menerima kebenaran firman-Mu ini. Bagi rekan-rekan yang sementara dalam perjalanan menuju tempat ini, Kau berkati mereka, tibakan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan ibadah pada siang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ampunilah dosa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan masih tetap berdiri, kita serahkan untuk pimpin ibadah bagi Ibu Penatua, disilakan. Persekutuan Pria Pembapa Aras Jemaat Pemimpin Yudea Pal-2, mari kita mulaikan ibadah kita. Kita menyanyi bersama-sama. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dipersilakan duduk. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami menghampiri takhta-Mu yang kudus. Kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, pria pembapa Jemaat Gemim Yudea Pal-2 dari kolom 1 sampai 10. Kami ada di tempat ini Tuhan, di rumah Penatua keluarga Nofri Poli Korengke, untuk ada dalam persekutuan beribadah. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai bapak-bapak. Engkau telah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami selama di bulan Maret ini. Ada begitu banyak berkat, bahkan kekuatan yang kami terima dari Tuhan ketika kami melewati hari-hari hidup kami. Banyak juga jalan usaha kami yang dibukakan oleh Tuhan dengan kemampuan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Namun sungguh kami menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kami banyak hal Tuhan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ada tabiat-tabiat buruk yang seringkali kami lakukan berulang kali tanpa kami menyadari bahwa apa yang kami miliki adalah semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Olehnya di saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada-Mu. Jika pikiran kami merasakan hal yang tidak kehendaki, jika kata-kata kami menyakiti hati sesama, dan jika sikap hidup kami tidak menggambarkan kami anak-anak-Mu, kami mohon ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk bertobat dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki, meninggalkan semua itu dan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, agar supaya kami terus dituntun dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Yesus Kristus telah membebaskan kami dari segala dosa, dan kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, urapi kami semua yang hadir, baik kami yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kuduskan Tuhan
biarlah hati kami boleh Tuhan menerima apa kehendak dari firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal 12, Injil Yohanes 12 sebagai penjabaran dari trilogi pembangunan Jemaat Gemim di ayat 20 sampai 36. Injil Yohanes 12 mulai ayat 20 sampai 36 kita akan membaca secara bergantian. Kami akan membacakan ayat yang benar dan bapak-bapak diminta untuk membaca ayat yang ganjil. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka dan bertanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apa yang akan dikatakan? Bapa, selamatkanlah aku di saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkan yang berkata bahwa itu budi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana dia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Kita menyanyi bersama. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pria pembapa dari kolom 1 sampai 10 yang hadir pada kesempatan ini, juga komisi pria pembapa Jemaat Gemim Yudi Apel 2 yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tentunya kita terus menaikkan pujian syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, sehingga pria pembapa Jemaat Gemim Yudi Apel 2 kembali ada dalam pertemuan persekutuan ibadah rutin di tiap bulan dan dilaksanakan di kolom-kolom. Kalau bulan lalu
bulan lalu kan kolom 10 orang yang terima, dan saat ini kolom 9. Tolong bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, karena hidup ini sesungguhnya adalah anugerah. Orang kenapa hidup, orang yang bisa dapat dari siapapun, kekuatan apapun, yang tidak dapat mengasihi orang sehat, orang kuat, dan sudah sepatutnya orang bersyukur selalu, apalagi kalau ada pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, merupakan satu panggilan bagi kita semua, bukan cuma karena pastor muka Penatua, tetapi itu satu panggilan iman supaya orang lebih dekat ke Tuhan. Jadi sesungguhnya ibadah itu orang datang karena orang punya kerinduan, seperti apa yang orang baca tadi, bahwasanya di Yerusalem itu ada ibadah, dan orang-orang Yunani yang beragama Kristen mungkin juga datang karena ada berita yang sangat besar. Dorang dengar kehadiran Tuhan di dalam persekutuan mereka. Ada berita keselamatan yang sudah mereka dengar di mana-mana, kesaksian hidup, orang diselamatkan, orang disembuhkan. Itu yang mungkin menarik sehingga orang punya kerinduan untuk mendatang dia sapa suatu Yesus. Nah, saat ini Bapak-bapak, ada satu hal yang sedang viral di Torang di Sulut ini. Ada satu ibu, dia itu punya karunia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama. Sungguh Tuhan, keterbatasan kami untuk memahami lebih jauh maksud daripada firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami semua, agar supaya memberi pengertian yang lebih dalam lagi apa maksud daripada firman-Mu. Dan kiranya firman itu Tuhan akan menuntun kehidupan kami sebagai pria pembapa, menjalani hari-hari hidup kami di dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang suami, seorang papa, bahkan sebagai jemaat dan masyarakat yang ada. Kami boleh mempresentasikan diri kami sebagai anak-anak-Mu di dalam setiap aktivitas hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami juga untuk mengumpulkan persembahan. Respon kami atas firman-Mu, kami memberikan sebagian berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah itu boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab, boleh digunakan untuk pekerjaan pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Yudea Paldua, lebih khusus di Komisi Pria Pembapa. Kiranya Tuhan Yesus mengembalikan berkat bagi kami yang sedang memberi, dengan menuntun setiap tugas kerja kami, aktivitas kami, apapun usaha kami Tuhan, profesi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau buka-bukakan jalan bagi kami, rezeki berlimpah tercurah atas kehidupan kami, yang mau selalu berharap kepada-Mu, agar supaya dengan apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Engkau akan terus dimuliakan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan keluarga kami juga ke dalam tangan-Mu, istri, anak-anak, bahkan keluarga yang lain yang ada bersama-sama dengan kami. Kiranya ada dalam penyertaan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Beri hikmat kepada kami Bapak-bapak, agar supaya kami boleh membawa keluarga kami masing-masing di jalan yang Engkau kehendaki, dan Engkau Allah yang dipuji dan ditinggikan dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa untuk tuan rumah kolom 9 pria pembapa, kolom 9 yang sudah membuka pintu, terutama hati mereka untuk menerima kami beribadah bersama-sama di tengah-tengah keluarga Poli Korengking. Berkatilah seluruh aktivitas hidup mereka, dijaga, disertai, dilindungi, bahkan keluarga Penatua Poli Korengking ada dalam pemberkatan Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk komisi pria pembangkit Jemaat Gemim Yudea Pardua. Penyertaan akan terus menjadi bagian dari hamba-hambamu yang telah memberi diri untuk melayani pria pembangkit Jemaat Gemim Yudea Pardua, Penatua, Marun Sumarau. Kiranya selalu diberi sehat, kuat, hikmat dari Tuhan bersama dengan komisi yang ada, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bahkan anggota, untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan segala baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami berdoa juga untuk UPK Bapak-bapak yang ada di kolom-kolom. Tuhan juga menolong agar supaya setiap tanggung jawab yang sudah diberikan boleh dijalankan dengan penuh sukacita, sehingga persekutuan-persekutuan pria pembapa di kolom-kolom dari kolom 1 sampai 10 boleh berjalan dengan baik. Terima berkat kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Baik, sehingga siang hari ini selesailah kami beribadah kepadamu. Biarlah firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Penatua Olga Rolling Kaeng yang siang hari ini boleh kami dengar, kami praktikkan di tempat kami pergi dan berada sebagai kepala rumah tangga untuk menjadi kesaksian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu dalam tugas pelayanan baik di kolom 10 maupun di Jemaat Yudea. Juga Kau berkati seluruh keluarga daripada Ibu Penatua Olga Rolling Kaeng yang berkehendak apabila mereka mempunyai pengharapan, biarlah Tuhan selalu memperhatikan dan membuat itu semua berhasil. Terima kasih Bapak, dan rekan-rekan kita yang ada di kolom 10 sudah menyiapkan berkat bagi kami. Apabila sebentar kami nak menjama makanan minuman, bahkan kami nak makan minum bersama, Kau berkati makanan minuman ini untuk memperoleh kekuatan yang baru bagi kami semua, dan Tuhan juga memberikan berkat bagi rekan-rekan kita yang ada di kolom 10 yang boleh menerima kami pada saat ini. Juga bagi keluarga Bapak Penatua Poli Korengkeng yang boleh menerima kami, diberkati selalu sampai pada anak-anak dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab dalam pelayanan. Inilah doa kami, ampuni salah kami, demi nama Yesus kami berdoa.